habaib. Habaib ini adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dan keabsahan nasab habaib thabit bisyuhrah wal istifadah wa ijma'il ulama, bahwa keabsahan daripada nasabnya habaib sebagai keturunan Nabi thabit, sudah ditetapkan. Saudara, dengan jalan apa? Satu, asyuhra, yang kedua al-istifadah, dan yang ketiga, ini yang paling penting saudara, ijma'ul ulama. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah, saudara, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa habaib dari Bani Alawi mereka adalah keturunan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, kapan tes DNA? Kan dulu ente itu mengatakan bahwasanya banyak nih ya yang ngaku-ngaku Habib cucu Nabi. Nah, sekarang ini kapan ente itu tes DNA? Ya, dulu menyuruh untuk tes DNA teman-teman. Lah udah nggak laku lah ya teman-teman ya kalau ceramah hanya ngaku-ngaku seperti itu. Para habaib itu cucu Nabi, saudara-saudara. Seharusnya ya buktikan ya kapan tes DNA Habib ya. Kenapa susah banget ya untuk melakukan tes DNA? Takut ya, takut kalau ketahuan, takut kalau nanti ditinggalkan jamaahnya ternyata DNA-nya bukan DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah lari ke DNA Yahudi Askenazi. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi ternyata ya sampai saat ini, sampai detik ini, aduh udah berapa tahun ini ya nggak kelar-kelar ya teman-teman. Si siapa ini Imam Jumbo ini masih saja ya ceramahnya itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Zaman sekarang ini nggak penting lah ya teman-teman ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, karena di zaman sekarang ini yang penting ilmu yang disampaikan dan akhlak, bukan keturunan. Dan keturunan itu tidak menjamin seseorang itu soleh, seseorang itu ya mulia, nggak menjamin teman-teman. Tapi melainkan adalah ilmu, iman dan takwa. Kalau ilmunya bermanfaat, ya tentunya kita akan menghormati. Kalau akhlaknya baik, kita juga akan menghormati, ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, coba teman-teman, ya, mereka hanya meninggikan leluhurnya, mereka hanya meninggikan datuk-datuknya. Mereka nggak pernah ya itu mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Kenapa mereka hanya meninggikan ya klan mereka itu sendiri? Umat ini jangan sampai ditipu oleh golongan ini teman-teman. Nah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, mereka tidak mudah tertipu dengan golongan ini. Hanya orang-orang awam ya, yang dimana mereka ini didoktrin, lalu kemudian ya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, lalu khusnudon. Padahal ternyata mereka itu hanya ngibul, ceramahnya juga provokator teman-teman, nggak ada ilmu sama sekali yang bisa disampaikan. Nah teman-teman, jadi kalau perkara nasab ini ya, saya ya lebih condong terhadap ya tesisnya yang dilakukan oleh Kiai Imadul Al-Bantani. Coba mari kita simak ya dari Gus Abbas Buntut ini teman-teman. Kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka. Tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita dipersekusi oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi. Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan.
Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda, ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri, bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Qatiri, Ad-Damimi, Basa Lama bin Arfan bin Su'aib, oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman. Mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan. Mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian. Buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau coba Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang, saudara. Betul. Mau saya buka, biar sekalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Jawab yang kencang. As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri Negara Komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, Al-Attas itu marga Ba'alwi apa marga Jawa? Ba'alwi apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'alwi menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib. Buka sejak. Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya. Harus dibuka. Bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Ayah. Lalu itu. Jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Kita jawab cie. Kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh P. Siapa yang PK?
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini lucu sekali ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya nggak heran sih ya, seperti Pak Rizik itu masih saja ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Karena apa? Karena masih ada yang percaya. Itu jawabannya, teman-teman. Kalau sudah ada yang nggak percaya, ya mereka akan tenggelam sendiri dan mereka akan kembali jualan minyak wangi, jualan kain, jualan sarung, ya teman-teman. Sudah tidak berani lagi dawir. Berhubung masih saja ada orang yang masih percaya, ya tentunya mereka pede-pede saja, teman-teman. Semestinya kalau mau berceramah ya ceramah saja ya, nggak usah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, nggak usah ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi. Semestinya hal itu jangan diucapkan, nanti malah malu, teman-teman ya. Semestinya mempermalukan diri sendiri. Kalau kalian itu memiliki ilmu, ya ilmu kalian itu tinggi, akhlak kalian itu baik, pasti kalian itu akan ya dihormati, akan dimuliakan. Tapi kalau akhlak kalian seperti itu, teman-teman ya, suka malak, suka dawir, menipu, dan banyak sekali, teman-teman ya, yang tidak bisa saya ungkapkan. Banyak sekali, teman-teman. Mereka itu datang ke kiai minta uang, minta kambing. Untuk apa? Untuk acara perayaan Maulid Nabi itu, teman-teman ya. Dah di zaman sekarang ini ya, umat Islam terutama di Nusantara ini jangan mau diperbudak oleh golongan para kabib-kabib Ba'lawi. Mereka itu hanya mencari dunia, teman-teman ya, ingin dimuliakan, tapi kenyataannya mereka ini sangat ya jauh sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Mengenai tes DNA ya sudah jelas, teman-teman ya. Mereka seperti Pak Rizik ya tidak berani melakukan tes DNA. Kalau mereka berani ya, teman-teman, kalau mereka ngaku sebagai cucu Nabi, ngapain takut-takut ya tes DNA? Tunjukkan saja gitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.